은희라고 했지? 땡큐. 다녀오세요. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan Potolo Movie. Kali ini saya akan membawakan cerita film dari Korea yang berjudul House of Hummingbird, yang akan mengikuti kisah gadis SMP di tahun 1994. Dia hidup di tengah keluarga yang dingin, hubungan yang rapuh dengan orang tua, kakak laki-lakinya yang kasar, serta perasaannya yang terasingkan di sekolah. Tanpa perlu berlama-lama lagi, mari kita lanjut pada ceritanya. Cerita dimulai pada tahun 1994. Kita akan mengikuti kisah seorang anak remaja bernama Eunhee. Dia adalah anak yang duduk di bangku kelas 2 SMP. Dia kelihatannya cukup pendiam. Namun, entah kenapa teman-teman di kelasnya tidak suka dengan dia. Jadi, Eunhee di sekolah tidak pernah bergaul dengan teman-temannya. 은희야, 너도 사슴 같. Ketika pulang sekolah, saat di rumah dia membuka lemari kamarnya. Mendapati kakak perempuannya bernama Sohee ada di dalam sana. Eunhee langsung paham dan menutup lemari itu. Ternyata ayah mereka sedang mencari Sohee karena kakaknya itu ketahuan bolos sekolah. Eunhee langsung mengatakan pada ayahnya kalau dia tidak melihatnya. 제가 또 어디 가지고. Saat ayah mereka pergi, Sohee baru keluar dari lemari dan pergi dari rumah. Namun, di saat malam harinya, ketika Sohee sudah pulang, dia pun kena marah oleh ayahnya. Tapi kejadian itu tidak berlangsung lama, karena paman Eunhee dari ibunya datang bertamu ke rumah mereka. 중학교 2학년. 안 났지? 네네, 고등학교 학비 때문에. Keluarga Eunhee punya usaha toko kue beras. Kadang Eunhee dan saudara-saudaranya saat hari libur datang membantu di toko tersebut. Keesokan harinya, wali kelas Eunhee memaksa anak siswanya untuk menulis 2 nama yang menurut mereka adalah siswa yang paling nakal. 야, 개원이 사는 거 아니야. 나 진짜 지랄 같아. Sebenarnya, kenapa Eunhee menjadi orang yang cukup pendiam? Ini semua dikarenakan keluarganya. Dia merasa tidak mendapatkan perhatian yang cukup di keluarganya. Keluarganya seolah terlalu cuek pada dirinya, sehingga dia merasa tidak menjadi dirinya sendiri saat berada di rumah. Atau bisa dikatakan, dia sungguh membenci dirinya sendiri. Hal itu juga dirasakan oleh Sohee. Makanya Sohee sering berada di luar rumah dan pulang tengah malam. Dan hanya Eunhee yang tahu karena mereka satu kamar. Hari selanjutnya, Eunhee pulang bersama pacarnya. Ketika itu Eunhee merasa sesuatu yang tidak enak di telinganya. Tapi pacarnya mengatakan kalau tidak ada yang aneh dengan telinga Eunhee. Saat berada di rumah, kakak laki-laki Eunhee bernama Daehon memanggil dan mengatakan pada Eunhee kalau dia melihat Eunhee pacaran. Di mana kelakuan Eunhee itu hanya akan membuat orang tua mereka malu. Sontak, Eunhee sedikit marah dan mengejek kakaknya itu. Daehon yang tidak terima langsung masuk ke kamar Eunhee dan memukul adiknya itu. Saat makan malam, Eunhee langsung cerita pada orang tuanya kalau Daehon memukulnya tadi siang. Ibunya mengatakan pada anak-anaknya untuk tidak sering berkelahi. Respon ini adalah hal yang tidak diinginkan oleh Eunhee, karena bagaimanapun, ia juga ingin dibela karena Daehon sudah sering memukulnya. 니좀 싸우지 좀 마, 진짜. Keesokan harinya, Eunhee masuk les bahasa Cina. Dia bertemu dengan guru pengganti bernama Yongji. Di sini juga kita akan diperlihatkan kalau Eunhee ternyata punya teman akrab bernama Jisuk. Dia datang dengan menggunakan masker. Di kelas Yongji dihabiskan dengan saling mengenal satu sama lain. Eunhee suka dengan hal ini, dan dia mengatakan kalau dia punya mimpi untuk menjadi seorang komikus.
Walaupun dia agak segan mengatakan itu, tapi Yongji mengatakan kalau dia senang membaca komik, di mana hal itu membuat Eunhee cukup senang karena mimpinya direspon positif oleh seseorang. 저도 만화 좋아해요. 좋아해. 안녕히 계세요. Kemudian ketika les selesai, Jisuk membuka maskernya, di mana wajahnya lebam. Katanya dia dipukul oleh kakaknya. Akhirnya, Eunhee dan Jisuk saling curhat karena mereka punya kesamaan. Kakak mereka yang suka memukul mereka. Namun orang rumah tidak ada yang membela. Di malam harinya, Eunhee menghampiri ibunya. Ia meminta agar ibunya memeriksa telinganya. Saat ibunya periksa, ternyata terdapat benjolan di sekitar telinga Eunhee. Ibunya berkata, Eunhee harus pergi besok ke puskesmas untuk diperiksa. Ibunya juga mengatakan kalau wali kelas Eunhee datang di toko, memberitahukan kalau Eunhee dipilih oleh teman kelasnya sebagai siswa paling nakal. Ibu Eunhee berpesan pada anaknya kalau Eunhee harus lebih rajin dan menjadi murid teladan, agar Eunhee bisa menjadi mahasiswa di universitas ternama. 날라리가 되면 안 돼. Keesokan harinya, Eunhee pergi ke puskesmas sendiri untuk memeriksa telinganya. Dokter mengatakan kalau dia harus melakukan pemeriksaan lebih lanjut dan meminta pada Eunhee untuk datang kembali minggu depan bersama dengan ibunya. Malamnya kabar duka pun datang. Paman Eunhee secara tiba-tiba meninggal dunia. Di waktu yang sama, Eunhee menelpon pacarnya, Jiwon. Namun, Jiwon tidak pernah mengangkatnya dan seolah menjauh begitu saja. Ternyata, setelah beberapa hari, Eunhee melihat Jiwon bersama seorang perempuan. Eunhee pulang dari sekolah dengan amarah, namun ketika sampai di rumah, dia baru berpikir bahwa dia tidak tahu harus bercerita sama siapa untuk melupakan emosinya itu. Akhirnya, dia melampiaskan amarahnya dengan pergi klub bersama dengan Jisuk. Di sana, dia juga bertemu dengan teman baru bernama Yuri. Setelah dari klub, dia pun mencoba merokok bersama dengan teman-temannya. 니들 사귀냐? Selanjutnya, hari di mana Eunhee kembali ke puskesmas, dia datang sendiri karena orang tuanya terlalu sibuk. Dokter tidak bisa melakukan tindakan karena dia butuh persetujuan tertulis dari orang tua Eunhee. Mau tidak mau, dokter tersebut mengambil nomor telepon orang tua Eunhee dan meminta persetujuan tindakan. 조금 따끔할 거야. Hari besoknya, Eunhee masuk ke kelas guru Yongji. Pembahasan kali ini adalah tentang orang yang memahami kita, di mana pembahasan ini begitu dalam untuk Eunhee. Karena tidak peduli mau sebanyak apapun orang yang kita kenal, tapi hanya segelintir orang yang paham betul siapa kita sebenarnya. Itulah kata-kata yang diutarakan oleh Yongji pada siswanya. 그럼 한 400명이야? 여러분이 아는 사람들 중에 Kemudian setelah pulang les, Eunhee bertemu dengan Yuri. Yuri ini sebenarnya agak menyimpang, karena dia punya perasaan dengan Eunhee. Saat di rumah, orang tua Eunhee lagi bertengkar. Penyebabnya ya anak kedua mereka, Sohee, karena selalu keluar dan pulang larut malam. Ayah dan ibunya saling menyalahkan karena mereka tidak becus dalam mengurus anak. Pertengkaran mereka berakhir saat si ibu tidak sengaja melukai lengan si ayah menggunakan lampu meja. Hari selanjutnya, Eunhee bermain bersama Jisuk. Entah kenapa terlintas dalam pikiran dua anak ini untuk pergi mencuri di sebuah toko. Saat mereka menjalankan aksinya, mereka ketahuan oleh pemilik toko. Sontak si pemilik memarahi mereka dan menanyakan tempat tinggal mereka. Mereka awalnya diam, tapi karena terus didesak, akhirnya Jisuk buka suara dengan mengatakan kalau ayah Eunhee punya toko. Si pemilik akhirnya meminta nomor telepon ayah Eunhee, tapi sekali lagi, respon si ayah malah membiarkan. Dia tidak peduli, dia menyerahkan si pemilik toko mau mengambil hukuman apa untuk anaknya itu. Akhirnya, si pemilik toko melepaskan mereka berdua. 미주상가
아니 그냥 가 빨리. Eunhee begitu kecewa pada orang tua dan juga sahabatnya yang mengkhianatinya. Eunhee menyuruh Jisuk meminta maaf padanya. Tapi Jisuk tidak mau dan meninggalkan Eunhee begitu saja. Eunhee menangis waktu itu. Dia pun curhat dengan guru Yongji. Saat itu, Yongji menjadi seorang pendengar yang sangat baik untuk gadis remaja itu. Dia bahkan menyiapkan teh untuk menenangkan Eunhee. Eunhee juga curhat masalah keluarganya kalau dia pulang nanti, dia pasti bakal dipukul oleh kakaknya. Bahkan saat dipukul, Eunhee tidak pernah melawan dan hanya berharap kalau semuanya akan cepat berakhir. Karena kalau dia membalas, kakaknya akan terus memukulnya sampai dia puas. 빨리 끝났으면 좋겠다 하고 기다려요. 그럼 넌 어떡해? Malamnya, Eunhee dihukum duduk di luar rumah dan tidak diberi makan. Esoknya, Eunhee membawa kue beras dari tokonya untuk Yongji. Saat itu, Eunhee merasa punya satu orang yang bisa dia percaya. Lalu, Eunhee pergi main bersama Yuri. Saat mereka pulang, Jiwon datang. Yuri akhirnya pulang sendiri, sedangkan Eunhee pergi bersama Jiwon dan memaafkan kesalahan Jiwon. 우리만 드시는 게 제일 좋아. Kemudian di hari Eunhee kembali ke puskesmas, dokter menyarankan Eunhee untuk melanjutkan pemeriksaan ke rumah sakit dengan penanganan yang lebih lengkap. 왜 큰 병원에 가봐야 돼요? 아빠 세서류원에서 그래 알았다. 너 병원 예약하자. Singkat cerita, Eunhee dibawa ke rumah sakit oleh ayahnya. Dokter di sana menjelaskan kalau Eunhee harus segera dioperasi karena benjolan yang ada di telinga Eunhee adalah kelenjar. Dokter juga menjelaskan kalau operasinya gagal, Eunhee akan kehilangan indera perasa di wajahnya. Mendengar itu, ayah Eunhee yang sedang menunggu di lorong rumah sakit seketika menangis sedih akan nasib anaknya. Saat makan malam, orang rumah berusaha menenangkan suasana dengan mengatakan kalau operasi tersebut adalah operasi kecil, di mana tingkat keberhasilannya jauh lebih besar. Keesokan harinya, di kelas guru Yongji, Yongji berterima kasih atas kue beras yang diberikan oleh Eunhee. Hari itu, Jisuk juga masuk walaupun terlambat, tapi dia menarik kursi agar duduknya menjauh dari Eunhee. Keadaan begitu saja menjadi canggung. Akhirnya, Jiyong bernyanyi untuk sedikit menghidupkan suasana. 잘린 손가락. Saat kelas selesai, Eunhee memberitahukan pada Jisuk kalau dia akan dioperasi. Jisuk saat itu juga meminta maaf atas semua salahnya. Dia pun sangat menyesal. 미안해. 이제 우리 진짜 친구 아닌 줄 알았다고. Suatu hari, ketika Eunhee sedang pacaran, Ibu Jiwon datang. Dia langsung membawa anaknya pulang karena dia tidak setuju anaknya pacaran di usia yang sangat muda. Hal ini membuat hubungan Eunhee dan Jiwon benar-benar berakhir. Eunhee yang tengah bersedih datang ke kelas Jiyong untuk curhat dengan gurunya itu. Saat berjalan pulang, Jiyong memberikan nasihat pada Eunhee bahwa manusia itu punya masa di mana dia akan membenci dirinya sendiri. Tapi yang perlu kita tahu, kalau itu terjadi, suatu hari akan tiba waktunya manusia itu akan belajar mencintai dirinya sendiri dan lebih mencoba memahami diri kita sendiri. 아무것도 못할 것 같은데. Sebelum masuk rumah sakit, Eunhee meminjamkan buku kepada guru Yongji karena Yongji suka membaca buku. Singkat cerita, operasi Eunhee berjalan dengan lancar. Tapi Eunhee masih dalam masa perawatan, sehingga dia masih tetap tinggal di rumah sakit. Orang tuanya masih saja begitu sibuk, sehingga tidak punya waktu untuk menemani Eunhee di rumah sakit. Walaupun dia tidak ditemani keluarganya, orang-orang di rumah sakit sangat baik padanya, entah itu perawat ataupun pasien rumah sakit. Kemudian ada hari di mana Jiyong datang menjenguk Eunhee. Mereka berbincang singkat dan Eunhee mengatakan,
Entah kenapa, dia merasa lebih nyaman di rumah sakit dibandingkan berada di dalam rumah. Lalu, Ji-young mengatakan, sebelum ia pulang, kalau Eun-hee dipukul, Eun-hee harus melawan dengan cara apapun. Pokoknya, jangan terus mau ditindas. 절대로 가만히 있지 마. 안녕히 계세요. Lalu Eun-hee pun diperbolehkan untuk pulang. Saat dia masuk ke tempat les, ternyata Ji-young telah digantikan oleh guru baru. Eun-hee langsung datang ke ruangan kepala sekolah dan menanyakan di mana guru Ji-young. Ternyata guru Ji-young sudah resign beberapa hari yang lalu. Kepala sekolah dengan nada kesal mengatakan kalau Ji-young akan datang di hari Minggu, tepatnya jam 2. Di hari Minggu tentu saja Eun-hee datang bahkan sebelum jam 2. Dia menunggu sangat lama, tapi Ji-young tidak kunjung datang. Eun-hee langsung datang kembali ke ruangan kepala sekolah, di mana dengan entengnya Kepsek berkata kalau dia sudah memberitahu Eun-hee kalau Ji-young datang jam 11. Saat Eun-hee minta nomor yang bisa dihubungi, Kepsek berkata kalau itu percuma, karena Ji-young sendiri adalah orang yang aneh. Eun-hee lantas tidak terima kalau gurunya itu dibilang aneh. Eun-hee dengan nada yang agak keras, protes kalau Kepsek sudah membohonginya, sehingga dia tidak bisa ketemu dengan gurunya. 그리고 영주 선생님 이상한 사람 아니니까. Ketika sampai di rumah, orang tua Eun-hee merasa malu, karena Eun-hee lancang berkata dengan nada tidak sopan di depan kepala sekolah. Eun-hee yang mendengar kalau orang tuanya menyalahkannya, Eun-hee langsung tantrum dan berkata kalau dia tidak salah. Di situ juga kakak laki-lakinya masuk ke kamar Eun-hee dan memukul adiknya itu. Singkat cerita, ada sebuah kejadian besar di tahun itu. Saat Eun-hee masuk ke kelas, dia mendapatkan berita kalau jembatan Songsu ambruk. Eun-hee yang mengetahui sesuatu langsung menelpon ayahnya dengan nada yang sangat panik. Dia mengatakan kalau Sohee kemungkinan pergi lewat jembatan yang baru saja ambruk. 아빠 서윤인데요. Saat makan malam, syukurnya Sohee belum sempat lewat jembatan tersebut. Kejadian itu membuat mereka sedikit terpukul. Bahkan kakaknya, Daehon, menangis karena adiknya masih selamat. Keesokan harinya, Eun-hee mendapatkan paket, sebuah buku gambar dan juga secari kertas. Dan tidak lupa, buku yang telah dipinjam oleh Ji-young. Eun-hee langsung menulis surat balasan di malam itu, di mana dia berkata, suatu hari nanti saat dia menjadi dewasa, dia akan menjadi komikus hebat, dan berjanji akan menjadikan guru Yongji sebagai tokoh utama dalam ceritanya. Hari selanjutnya, Eun-hee pergi ke alamat yang ada dalam paket itu, dengan membawa surat yang sudah dia tulis dan juga kue beras. Tapi, guru Ji-young tidak ada di rumah. Dan yang membuat Eun-hee terpukul, dia diberitahukan kalau gurunya Ji-young telah meninggal dunia karena tragedi di jembatan Songsu. Lalu, Eun-hee meminta tolong pada Sohee agar dia mau mengantarnya ke jembatan tersebut. Dengan bantuan pacar Sohee, Eun-hee pun diantar ke tempat itu. Eun-hee begitu sedih karena Ji-young sudah mendapatkan tempat di hati Eun-hee sebagai orang yang sangat berarti untuknya. Dari surat terakhir yang dia terima dari gurunya, surat itu berkata mengenai bahwa manusia tidak terlepas dari hal buruk, tapi hal baik akan senantiasa datang sebagai pengganti. Setiap manusia pasti akan menemukan satu sama lain untuk berbagi cerita. Dunia memang penuh dengan hal menarik dan indah, serta Ji-young bersyukur telah bertemu dengan Eun-hee. 모두 다 이야기해줄게. Pada akhirnya, House of Hummingbird sebenarnya perlahan menanamkan perasaan hampa, sepi, dan juga empati untuk para penontonnya. Seorang anak butuh perhatian, khususnya anak remaja.
Kadang, mereka tidak memiliki tempat untuk benar-benar pulang secara emosional. Ketika hidup merasa hampa di rumah, mereka bisa saja melampiaskan perasaan mereka di luar. Rasa penasaran mereka jauh lebih besar untuk mencoba hal-hal yang sebaiknya tidak dilakukan di usia mereka. Kata-kata kasar, perlakuan yang tidak adil, atau rasa tidak dianggap, semuanya terlihat sepele. Namun, sikap inilah yang perlu kita tanamkan sejak dini untuk orang di sekitar kita. Karena hal ini bisa membentuk seseorang dalam memandang diri mereka sendiri. Apakah dia akan membenci dirinya sendiri, atau dia akan mencintai dirinya sendiri. Buat kalian semua, terima kasih sudah menonton. Sampai jumpa di cerita berikutnya.